Kita mulai market update kita hari ini ya. Hari ini kita nggak bicara banyak, tetapi mungkin hari ini kita akan fokuskan ke konstruksi ya. Kenapa konstruksi? Nanti kita lihat sama-sama. Kemudian nanti mungkin di Selasa kita akan fokuskan ke saham-sahamnya Grup Salim. Jadi nanti di Selasa kita akan bahas itu. Ya, nah, update sedikit mengenai market. Ini yang kita lihat pada indeks harga saham gabungan. Ini kelihatannya memang masih belum ada trend yang benar-benar jelas banget di situ. Karena itulah kenapa kita mencari stok atau emiten yang stronger than the market. Dia bisa stronger than market karena ada katalisnya. Karena ada sentimennya yang membuat dia bertahan di situ. Ya. Jadi ini yang makanya kenapa kita lihat ke konstruksi apa sih yang bisa kita lihat dari situ ya. Nah, ini adalah indeks harga saham gabungan. Kalau kita lihat di Dow Jones kelihatannya dia membentuk seperti trend yang akan turun lagi ya. Benar ya? Jadi setelah dia break, kemudian dia retest, kemudian dia turun. Nah, ini kita tinggal melihat aja nanti ke depannya itu seperti apa. Tapi S&P 500-nya, ini saya lihat futuresnya aja ya. S&P 500-nya masih mungkin akan retest kembali ke sekitar support-support ini. Nah, kita nanti mau lihat dia kira-kira bisa kembali naik atau dia juga sama dengan di indeksnya si Dow Jones kembali turun. Ya, mengingat belum ini kan sentimen mengenai resesi kan masih terus menguat ya. Nah, ini yang kita mau lihat deh. Kemarin itu juga ada laporan mengenai non-farm payroll di mana penciptaan tenaga kerja di luar area pertanian dan pemerintahan itu turun gitu dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, itu sehingga memberikan sebuah sentimen yang cukup negatif ke market. Jangan-jangan si Fed mungkin masih akan agresif ya, atau dia mungkin akan sedikit yang kemarin kita bilang mungkin dia tetap dengan rencananya tetap naik, tetapi mungkin udah mulai mengecil ke atas. Nah, kita tinggal menunggu saja. Itu nanti masih 20 hampir 30 hari lagi baru akan ada pengumuman The Fed. Sedangkan kalau di Indonesia kan tanggal 20-an ya baru akan ada pengumuman dari Bank Indonesia lagi soal kenaikan suku bunga jadi kembali naik atau enggak. Ini perkiraannya sudah mulai ada kecenderungan naik sekitar 25 basis poin nih. Ya, untuk mengejar nih. Karena kan kita udah cukup ketinggalan. Nah, semua ini nanti kita akan lihat di inflasinya. Inflasi yang di bulan lalu kan memang udah naik ya. Nah, inflasi bulan ini dengan ada yang penurunan BBM, tapi ada kenaikan di solar juga, apakah tetap akan mempengaruhi kenaikan pada inflasi? Kalau iya, nah ini mungkin akan ada naik lagi. Nah, kalau dia naik lagi itu mungkin ada sedikit menjadi sentimen negatif ya, terutama untuk properti lah ya. Properti yang paling akan tertekan. Kenapa? Karena suku bunga KPR udah pasti akan lebih naik ya. Jadi penjualan mereka mungkin akan terganggu. Nah, oke, kita balik lagi ke komposit, ke indeks harga saham gabungan. Jadi yang kita lihat itu adalah indeks ini masih belum menentukan pilihannya. Dia mau balik ke naik atau dia nanti akan retest ini atau jangan-jangan tembus. Nah, kalau dia tembus sebenarnya tetap menjadi sebuah berita baik buat teman-teman. Kenapa? Kalau dia sudah mulai terjadi penurunan ini kan sebenarnya membuat harga-harga saham di dalamnya itu menjadi lebih murah. Atau setidaknya tekanan untuk mereka untuk profit taking itu menjadi berkurang. Sehingga demand-nya mungkin akan nongol di situ. Kenapa? Karena lebih murah kan, harga-harganya lebih murah, saham-sahamnya mungkin udah bisa jadi dengan kata lain ya kayak under value lah segala macamnya kata-kata mereka lah. Ini yang kita lihat. Ditambah lagi dengan sentimen mengenai resesi, otomatis fear-nya itu akan terus menguat ya. Nah, kalau fear terus menguat, kita tinggal menunggu dia maksimal. Nah, pada saat dia maksimal, berlaku tuh quote yang dikatakan oleh Warren Buffett ya, di mana orang lain sedang pesimis, gue udah mulai greedy. Ya, pada saat orang-orang sudah mulai fear, gue udah mulai greedy. Ya, tetapi ya greedy kita ya di tempat-tempat yang jelas. Jadi nggak asal greedy top ya. Nah, pada saat mereka mungkin udah euforia ya, di situ tempat kita jualan. Jadi ini makanya kenapa mulai ada ungkapan bahwa cash itu, money itu sudah mulai berharga. Ya, sudah mulai berharga. Kalau waktu market lagi bullish, itu money itu seakan-akan tidak berharga sama sekali. Kenapa? Gampang untuk mendapatkan keuntungan di sana. Tetapi waktu market lagi ketakutan begitu, dan lu kalau pegang cash, lu mampu untuk mendapatkan harga-harga dasar lah, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau ini benar terjadi resesi, nah kita berharap adalah resesinya udah nyata di depan kita.
Nah, pada saat dia udah mulai apalagi kalau sudah diumumkan bahwa ini benar-benar resmi resesi, berarti kan resesi sudah mulai terjadi ya. Nah, pada saat resesi sudah terjadi, market sudah price in. Ya, ini kan sedang di price in oleh market. Ya, market discount everything nih. Jadi nanti kalau sudah ada pengumuman, oh ya oke, benar, gue bernyerah deh. Gue udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Ini udah resesi, ini udah masuk ke dalam fase resesi. Nah, sekarang ayo kita berusaha untuk bangkit kembali ya. Kalau udah pemerintah udah mulai ngomong seperti itu, nah itu adalah saat dimana market pasti sudah price in. Ya mungkin di situ masih ada penurunan, tapi teman-teman akan lihat bahwa cash di situ akan sangat berharga. Karena kita bisa mengambil di sekitar-sekitar bawah. Makanya kenapa butuh banget trading plan. Apalagi kalau teman-teman mungkin kemarin di minggu yang lalu sudah coba dan kena beberapa kali stop loss, itu tandanya, tanda dari market mengatakan kepada kita bahwa lu jangan masuk lagi lah. Kan gue udah kasih lu tanda berapa kali kena stop loss. Ingat ya, yang stop loss di sini saya harus tekankan di sini. Lu masuk berdasarkan setup, bukan masuk seenak jidat lu gitu ya. Terus habis itu kena stop loss. Oh, kena stop loss berkali-kali. Oh, ya berarti ini market udah nggak setuju sama gua. Enggak. Ya, jadi pastikan teman-teman ikut aturan dulu, bikin trading plan-nya. Ya, trading plan, masuk buy di tempat yang benar, ada setupnya di situ. Kalau teman-teman memang buy on breakout, ya berarti buy on breakout. Jadi ada resisten di situ, dia breakout, atau buy on pullback, berarti benar-benar pullback di lantai yang benar. Ya, nah itu yang kalau teman-teman taruh nih situ ada stop loss segala macam. Nah, kalau itu kena berkali-kali, itu tanda dari market mengatakan kepada kita bahwa lu stop dulu, gue udah larang lu berkali-kali kok. Ya ini sama kayak teman-teman mungkin lihat anak kita mau main api. Pasti teman-teman larang kan? Tetapi namanya anak kan penasaran nih. Gue pengen coba lagi, pengen coba lagi. Tapi kita larang lagi, akhirnya kebakar. Ya baru kita ngomong kan, nah apa gue bilang? Gitu. Ya jadi jangan sampai market sampai ngomong apa gue bilang. Lu udah habis uang lumayan di situ. Oke? Jadi pastikan kita tahu nih trennya seperti apa. Lu punya trading plan, lu punya stop loss. Itu yang paling penting ya. Lu punya stop loss, lu tahu risk lu di mana kalau teman-teman mau melakukan trading. Oke? Ini market soalnya masih belum ada penentuan sama sekali. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah masuk, yang teman-teman lakukan adalah trade your plan. Ya, trade your plan. Sampai plan itu sudah mengatakan kepada kita, oh ini lu sinyal untuk keluar. Berarti dia kena stop loss atau kena TP. Nah, kemudian teman-teman mungkin bisa lihat ada beberapa sinyal yang mengatakan bahwa kemungkinan besar ada penurunan di sini. Yaitu kemarin OPEC itu sampai mengkat lagi atau membatasi produksi mereka itu sampai 2 juta barel per hari. 2 juta barel per hari loh. Ya, jadi kalau lihat teknikalnya, ini cocok ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini pada saat pengumuman OPEC 2 juta barel per hari dia kurangin produksinya. Sehingga kan ya otomatis kalau supply-nya dikurangi, demand-nya naik, harganya otomatis akan ikut naik kan. Jadi waktu dia udah mulai break ini teman-teman lihat ya, ini udah break ini, kita masih ya mungkin ya kalau bisa false break lah ya. Jadi habis itu dia turun lagi. Tapi ini enggak, ternyata keluar sentimen mengatakan bahwa OPEC memotong produksi mereka sampai 2 juta barel per hari. 2 juta barel per hari. Amerika itu terus menggelontorkan persediaan minyaknya itu 1 juta barel per hari. Ya ini kalau dipotong 2 juta ya otomatis pasti udah mulai ada defisit di supply-nya lah ya. Jadi sehingga harga ada kemungkinan naik. Nah, yang kita lihat adalah pada saat dia break trend line bukan berarti nanti dia akan terus naik loh ya. Kita mau lihat ada plafon-plafon di situ. Ini moga-moga ini plafon 98 ya. Angka 98 per barel itu bisa menahan. Kemudian dia mungkin akan pullback dulu di situ. Ya nah, pada saat dia pullback ini apakah dia bisa terus turun nggak? Ya kalau sentimen resesi harusnya penggunaan dari minyak ini akan berkurang kan. Tapi kalau harga minyak naik, tahu nggak teman-teman apa yang diuntungkan? Kalau harga minyak terus membara, itu yang diuntungkan adalah batu bara. Karena orang akan cenderung melihat alternatif yang lebih murah untuk dipakai. Tapi kalau misalnya harga minyak turun terus, nah batu bara yang tidak diuntungkan. Karena ya kalau ini lebih murah, ngapain gua pakai yang lebih kotor gitu loh, energi yang lebih kotor. Tapi kalau harga minyak kembali naik, maka ada peluang batu baranya juga mungkin akan ada kenaikan lagi di situ. Jadi kalau kita lihat, nah kita bisa lihat ya, ini kan ada support di sekitar 358 nih.
Nah, pada saat dia mungkin turun sampai ke sini, kira-kira dia akan ada kenaikan apa enggak. Oke, nah sekalian membahas pelajaran kemarin. Kalau teman-teman lihat batu bara, dia ada di stage berapa? Ya, peluang dia untuk naik sama untuk turun itu gede mana? Naik atau turun gede mana? Ya, kita tinggal konfirmasi saja dari antara range 358 sampai ke 440. Nah, kalau peluang batu bara turun, kalau dia akan tembus ke 358. 358 ini akan menjadi critical atau support yang teman-teman bisa perhatikan untuk batu bara. Jadi kalau batu bara turun, kemungkinan besar di Q4 laporan keuangan Q4-nya perusahaan-perusahaan batu bara mungkin tidak akan sebagus di Q3. Jadi mungkin saja akan ada price in lagi di sana. Ya, jadi kita tinggal menunggu aja laporan keuangan Q3, terus habis itu lihat pergerakan si batu baranya. Apakah ini udah topping off? Ini di daerah sini sudah topping off. Jadi ini kan ada topnya nih. Terus ini cuma manuver market. Terus habis itu dia mulai terjun bebas dan breakdown. Ini tinggal kita lihat ya. Kita tinggal menunggu. Tapi yang pasti adalah laporan keuangan Q3-nya itu minimal masih lebih baik daripada Q2. Nah, tapi tinggal ya Q4-nya nanti bagaimana pergerakan dari harganya. Nah, tinggal kita nanti kita price in. Berarti ada peluang kita mungkin akan ada profit taking di sekitar ya nanti ada laporan keuangan keluar lah ya. Tapi ini masih terlalu dini untuk mengatakan Q4-nya jelek ya. Kenapa ya? Karena harganya kan masih belum ada penentuan nih. Dia bisa break lagi ke 440. Ya, atau seenggak-enggaknya misalnya dia bergerak di area sini nih sampai selesai 2022. Nah, itu kan berbeda ya ngomongnya ya. Mungkin laporan keuangannya akan ya seenggak-enggaknya sama dengan Q3 ya. Kalau sama-sama saja mungkin market sudah melakukan price in. Tapi nanti kita cek ke technical masing-masing emitennya ya. Oke. Nah, cukup untuk update-nya. Kita lihat ya, untuk topik kita hari ini kita akan bicara mengenai konstruksi. Karena ada beberapa yang juga minta untuk kita bahaskan. Nah, perusahaan-perusahaan konstruksi itu kan yang mungkin kita fokus dulu ke BUMN ya. Karena ini adalah emiten-emiten yang mendapatkan katalis. Dia mendapatkan sebab. Ini pelajaran kemarin, ingat ya. Yang mendapatkan sebab dari katalis yang ada. Katalisnya apa sih? Katalisnya adalah ibu kota negara. Itu di situ ada proyek senilai sekitar 45 triliun di sana. Yang akan diperebutkan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi ini. Jadi kalau teman-teman lihat dari katalisnya, berarti kan IKN ya. Maka yang teman-teman cek itu adalah di kurang lebih dari sini. Sekarang kita mau cari nih, apa sih yang mau kita cari di sini? Yang teman-teman cari adalah proyek-proyek IKN. Ini adalah data untuk tender-tender yang berkaitan dengan ibu kota negara. Ya, dengan berkaitan dengan ibu kota negara. Di situ ada tolnya, di situ ada pembangunan istananya, pembangunan kantor-kantor buat para menteri, rumah tapak ya, rumah-rumah menteri, termasuk kantor dinas segala macam ya, yang di situ udah ada semua. Nah, yang kita lihat itu mungkin yang gede-gedenya aja. Ini adalah nilai transaksinya nih. Yang kita lihat yang gede-gede aja ya, yang gede-gede itu misalnya nih yang ini 3,5T. 3,5T ini kan tendernya sudah selesai. Dan saya yakin banget teman-teman pasti sudah mulai tahu lah. Kira-kira pemenangnya siapa? Ini misalnya contoh ya, yang ini ya, tendernya si IKN segmen Karangjoang sampai ke KKT Karyangau ya. Nah, ini yang menang siapa? Ini yang menang adalah Hutama Karya. Hutama Karya emitennya nggak ada kan di dalam Bursa Efek Indonesia ya. Sudah kita lupakan saja itu. Nah, habis itu kita cari lagi, ada nggak yang lebih gede ya? Oh, ini ada yang 2T nih, tendernya juga sudah selesai. Ini yang segmen Karyangau sampai ke Tempadung. Nah, ini pemenangnya siapa ya? Pemenangnya adalah Wijaya Karya. Ingat loh, ini baru tender dimenangkan. Proyeknya udah jalan belum? Belum. Udah dibayarkan belum? Belum. Ya, jadi ini market pasti akan memprice in itu. Nanti kita akan lihat ke teknikalnya. Sekarang kita lihat dulu ini katalisnya kurang lebih. Ada lagi nggak yang gede? Yang gede ini mungkin yang ini nih 193,5 M. Ini kira-kira siapa ya? Oni Lingkar Sepakau. Ini udah ada pemenangnya belum? Oh, ini udah ada pemenang nih. Pemenangnya adalah Waskita Karya. Jadi itu tinggal catat aja tuh. Ya, dia proyeknya udah dapat berapa saja di sana. Terus ada lagi proyek apa ya? Oh, ini ada proyek yang jembatan nih. Yang 2,2T. Ini proyeknya kan adalah 2,2 triliun.
Ya ini uang loh ya. Jadi dia akan mendatangkan pendapatan kepada si pemenangnya. Ini Waskita Karya lagi. Jadi kalau Waskita sudah ada nih, kita lihat ada 2 tender yang dimenangkan. Jadi kalau yang tadi itu ada sekitar 100 berapa M dan ini 2,2 T, ini berarti kalau ditambahkan ya berarti ada sekitar 2,3 sampai 2,4 triliun yang sudah dimenangkan oleh Waskita Karya. Ini baru menang loh ya. Tendernya proyeknya masih belum mulai. Ya, terus habis itu kita lihat yang lebih gede lagi ada nggak ya? Oh, di sini ada yang 500M nih. 500M rumah tapak jabatan para menteri. Ini saya cepat aja, nanti teman-teman tinggal cek sendiri. Ini ada 500 miliar lebih ya untuk pembangunan rumah tapak. Nah, habis itu teman-teman bisa lihat kira-kira pemenangnya udah ada belum? Oh, belum ada. Oh, berarti kita lihat hasil evaluasinya. Dari hasil evaluasi sudah bisa kita lihat kira-kira siapa yang lolos. Ya, kira-kira siapa yang lolos. Ini ya teman-teman tinggal lihat ya, kalau ada centangnya biasanya ada lolos di situ. Kita lihat, ini udah ada centang-centangannya nih. Ya, ini udah dicentang nih. Berarti ini kemungkinan besar akan jadi pihak-pihak yang lolos. Ini ya, ingat ya, ini baru lolos seleksi. Nanti pemenangnya tinggal lihat nanti dia kira-kira berapa. Di situ ada apa? Ada HK, ada Waskita lagi, ada Brantas Adipraya. Ini kira-kira ada nggak ya dia di situ ya? Ada PTPP loh, ada PTPP, ada Wika. Berarti ini semua ada nih yang BUMN ya. Ini ada satu nih yang agak menarik. Di situ ada Nusa Konstruksi Engineering. Ini apa ya? Oh, ini adalah DGIK. Masih ingat nggak ada kasusnya si Jekon Jaya konstruksi apa gitu ya, Jekon ya. Itu ya kurang lebih kayak gitu, tiba-tiba dia nongol. Padahal ya kita pernah lihat kok Jekon itu sebenarnya dicoret dari seleksi ini, tapi dia bisa bergabung menjadi KSO, kerjasama operasional. Nanti kita akan lihat ya, kira-kira ini DGIK ini ada yang bisa kita perhatikan nggak? Ada yang menarik di situ nggak? Jangan sampai nanti tiba-tiba ya mungkin saja karena dia udah lolos seleksi nih, mungkin dia bisa KSO loh sama yang lain. Dan akhirnya kasusnya jadi kayak Jekon. Ada kejutan nggak di situ ya? Ini makanya kita dapat informasi-informasi seperti ini kalau teman-teman mau research. Kalau enggak, ya udah berarti tinggal lihat technical lah ya. Tapi saya lebih menyarankan adalah teman-teman research. Kalau lu research, lu bisa mengambil posisi jauh lebih awal. Nah, habis itu karena lu pegang data, lu bisa mengikuti trennya lebih pede. Kenapa? Karena IKN ini kan akan dibangun sampai 2023-2024 kan. Baru mulai akan pindah mungkin di sekitar Februarian ya, kalau molor-molor ya mungkin nanti sampai Agustusan lah ya. Karena 17 Agustus 2024 itu sudah direncanakan, ditargetkan upacara bendera 17 Agustus itu di IKN. Jadi berarti ini harus jadi kan. Kalau istananya harus jadi, lapangan upacaranya harus jadi. Ini sebenarnya proyek-proyek banyak sekali. Teman-teman tinggal lihat lah. Itu ada semua. Habis itu tinggal teman-teman catat. Kira-kira sentimen ini, katalis ini ke siapa? Perusahaan-perusahaan apa saja yang memiliki peluang untuk mendapatkan proyek yang lebih gede. Atau jangan-jangan dia dipukul rata. Nah kalau dia pukul rata, kita lihat teknikal mereka ya. Pertama adalah kita lihat PTPP dulu deh. Apa yang kita lihat di secara teknikal untuk si PTPP. Nah, PTPP sendiri teman-teman mungkin lihat ya. Ini kan pergerakan turunnya nih. Turun ya, berarti kan dia udah selesai. Nah, kalau teman-teman lihat dari pelajaran kemarin, ini cuma aturan tok ya. Teman-teman tinggal lihat ini di stage berapa ya dia ya. Ya di stage berapa ya? Oh ini berarti dia masih ada di bawah nih. Posisi di bawah sini karena market belum ada penentuan. Terus habis itu laporan tender-tendernya juga semuanya belum jalan sama sekali. Proyek-proyeknya belum jalan. Jadi apa yang teman-teman lakukan? Berarti gue tunggu breakout. Jadi nggak terlalu agresif dulu. Kita nggak perlu harus agresif. Oh misalnya ini ada yang bilang, oh ini kan buy on weakness bisa nih. Buy on weakness kalau katalisnya memang bagus. Itu teman-teman terlalu agresif dengan market seperti ini. Karena bisa jadi dia akan ada manuver loh. Ada manipulasi market di situ, dia turunkan dulu baru dia naikin kan bisa. Nah karena itu kita nggak mau termakan dengan manuver ini, lebih baik kita tunggu dia breakout. Ya ini adalah kesabaran kita dalam mengkonfirmasi sebuah trend. Karena kalau kita teman-teman lihat di sini nih, ya kalau teman-teman lihat di sini kan dia masih sideways ya, benar nggak? Ini posisi masih sideways. Oh nanti kan kita bisa TikTok aja di situ. Nah kalau posisi TikTok di sideways saya nggak punya lah ya, saya nggak punya setupnya. Yang saya mau lakukan adalah saya akan menunggu dia break. Dia break, jadi ada peluang setelah dia break mungkin dia akan retest. Misalnya gini, ya dia break di 1100, kemudian dia naik ya, kemudian dia masih akan ada pullback. Nah kalau misalnya skenario seperti itu,
Berarti teman-teman tinggal lakukan cicilan satu di sini, cicilan kedua di sini. Ya, habis itu ya udah teman-teman udah selesai, tinggal kita ikutin trennya sampai ke atas. Gitu. Ini kalau untuk si PTPP. Jadi tinggal teman-teman tungguin. Udah jelas banget kok resistennya ada di 1100, 109 sampai 1100. Itu resistennya. Jadi kita buy on breakout saja. Begitu breakout saja akan udah mulai dihadang lagi dengan satu resisten di 1385. Jadi mungkin saja dia akan ada kenaikan, terus habis itu pullback, terus habis itu baru naik kembali. Ya ini jadi tinggal teman-teman tinggal lihat aja. Ini potensinya lumayan, dia bisa sampai ke 2375. Ini potensi ya. Jadi bukan berarti oh nanti PTPP akan ke 2375. Betul, tapi nggak tahu kapan. Ya tapi ini potensi. Jadi satu-satu teman-teman ikutinnya. Skenario pertama adalah gue buy dulu, buy on breakout. Ya, buy on breakout. Berarti kalau teman-teman sudah menyiapkan skenario untuk pullback, jadi teman-teman tinggal menunggu dia pullback. Ya, menunggu dia pullback. Pullback, kita buy lagi. Kemudian, kalau dia benar dia ada reversal di situ, ya ada reversal, biasanya ada candlestick pattern segala macam. Teman-teman tinggal ambil lagi, ya ikut. Ya, kalau dia break 1385, berarti kan pergerakannya ya tinggal teman-teman cari lagi dah resisten-resisten di antara ini. Ya kalau enggak ya udah targetin di situ, tinggal kita trailing stop sampai ke atas. Kenapa? Karena ada sentimen IKN. Ada 40 sekian triliun yang diperebutkan oleh beberapa saham BUMN di situ. Ini PTPP. Nah, habis itu kita lihat Wika. Kondisi Wika itu kurang lebih teknikalnya pasti akan sama nih, ya kan? Kondisi teknikalnya kurang lebih sama dengan PTPP. Jadi yang kita lakukan ya sama, kita tunggu juga dia break 1125. Pada saat setelah dia break mungkin dia akan ada pullbacknya. Ya jadi ya nah, ini teman-teman tinggal lihat ini kalau dia pullback, ya tinggal kita siapkan skenario yang sama. Tapi ini pilih salah satu ya. Nah, bagaimana kita tahu nih mana yang harus kita pilih? Tadi yang saya sebutkan, tendernya teman-teman catat. Teman-teman tinggal lihat kira-kira mereka dapat proyek berapa gede di situ. Jadi bukan cuma fokus dia di IKN tok, tapi proyek-proyek selanjutnya itu dia ada nggak? Atau proyek-proyek lain dia ada nggak? Karena itu akan mendatangkan pendapatan kepada perusahaan ini kan. Ya, kayaknya contoh misalnya Wika, dia masih ada proyek satu lagi loh, yaitu motor listrik. Proyeknya si Wika itu masih ada motor listrik yang namanya Gesit. Ya ini kira-kira ada nggak ya peluang dia akan nambah lagi nih pundi-pundi dari Gesitnya. Ya kalau misalnya ada, kalau konstruksi dia dapat, si Gesitnya juga dia dapat, ini kan berarti double income buat dia. Nah, laporan keuangannya akan jauh lebih kinclong di QQ selanjutnya. Nah, itu kan yang akan di price in oleh market. Kenapa harganya bisa dihargai lebih tinggi? Karena ada peluang laporan keuangannya lebih baik, gitu ya. Habis itu teman-teman lihat Adi. Tadi ada beberapa ya yang juga dimasuki oleh Adi. Nah, teman-teman lihat Adi. Adi dia sempat break loh di sini nih. Benar nggak? Tapi itu false, ya false. Kemudian dia turun lagi. Nah, Adi itu juga masih punya beberapa proyek yang sedang berjalan saat ini, yang mungkin juga akan selesai di Desember, yaitu namanya RLT. RLT itu kan sebagian besar semuanya itu punya si Adi. Ya, kalau dia semuanya dia punya, berarti pada saat RLT itu selesai, berarti dia akan mendapatkan penambahan pembayaran di situ. Ya, penambahan pembayaran itu bisa nggak ya menjadikan si Adi ini kayaknya lebih kaya untuk bisa menerima proyek-proyek yang lain. Ya, apalagi RLT ini kabarnya itu akan diperpanjang. Ya, diperpanjang sampai ke Sentul, sampai ke Bogor, dari Cibubur sampai ke Bogor. Habis itu udah mungkin yang ada yang mengarah ke mana itu, yang ke arah JIS. Ya, Jakarta International Stadium itu. Jadi dari Tanjung Priok, dari Kelapa Gading mau dipanjangin sampai ke JIS. Ini apakah tetap yang dipegang oleh si Adi? Teman-teman tinggal cek. Jadi selain IKN, dia juga mendapatkan proyek-proyek itu. Sedangkan teknikalnya juga sangat-sangat mendukung ya, sama dengan konstruksi-konstruksi yang lain. Jadi ini menjadi konfirmasi buat kita. Ada yang ditunggu oleh emiten-emiten konstruksi ini. Ya, makanya kenapa akhirnya katalis itu penting. Kalau lu nggak tahu apa yang ditunggu, ya berarti lu cuma tunggu breakout kan. Nah, setelah dia breakout pun, kalau lu nggak punya data, yang lu lakukan apa? Ya, berarti kita tinggal trailing stop. Tetapi kalau lu punya data, sebenarnya lu akan mendapatkan sebuah keyakinan lebih pede gitu loh, untuk bisa menahan pergerakan harga. Mungkin saja dia akan sampai ke sini. Coba bayangkan kalau misalnya Adi sampai ke atas. Ini cuman itu loh ya, cuma mimpi doang ya. Bukan katanya ya. Ini misalnya sampai ke atas itu ada 146%.
lumayan kan, jadi beger-begeran kan. Saya yakin banget konstruksi-konstruksi yang lain juga akan sama. Kalau mereka bergerak, pasti akan bergeraknya sama-sama. Kenapa? Karena secara teknikal mereka sama gitu. Ini saling mengkonfirmasi nih. Ya, nah habis itu satunya lagi adalah WSKT. Ini underdog banget yang satu ini. Kan dia kemarin sudah jual beberapa ruas tol kan untuk nutupin utangnya karena utangnya gede banget. Terus belum lagi dari pemerintah sendiri menyertakan ada PMN dari pemerintah itu berapa triliun tuh ya ke dalam si Waskita ini. Ini tujuannya untuk apa? Agar dia bisa bernapas. Kalau utang lu begitu besar, gimana mau napas? Makanya si Ina ngambil berapa 3 ruas ya dari si WSKT. Dia masih punya beberapa ruas. Jadi dia bisa jual si aset-asetnya. Kemudian ada PMN. PMN berarti mau nggak mau dia harus right issue kan. Agar ya jatahnya si PMN pemerintah itu mendapatkan jatah sahamnya. Nah teman-teman kalau lihat dari teknikalnya juga sama. Ya kan posisinya juga sama. Nah apa kita tinggal menunggu dia break 585. Ya teman-teman cek lah ya angka pastinya di daerah-daerah situ. Tapi yang pasti dia sideways kan di situ. Nah, pergerakan turunnya kalau secara trend itu juga udah selesai. Ini udah break trend lainnya. Jadi artinya changing of karakternya sudah terjadi. Ini kan dia cenderung turun ya. Di sini kan sudah tidak ada low yang baru. Jadi perubahan perilakunya sudah terjadi di situ. Tinggal menunggu konfirmasi. Nah, proses menunggu konfirmasi itu tidak semua trader bisa menjalankannya. Kenapa kita bilang tidak bisa menjalankannya? Karena lu kalau misalnya udah masuk ke dalam sebuah saham aja, 3 hari tidak bekerja, lu udah kayak cacing kepanasan. Apalagi kayak gini. Gua baru ngomong aja soal katalis, lu mungkin sudah berpikir untuk masuk. Ya padahal kita udah menyarankan teman-teman lebih baik tunggu konfirmasi. Kenapa? Karena marketnya masih seperti ini. Marketnya belum ada pilihan. Beda kalau misalnya market lagi bullish, kita buy on weakness is okay. Ya kan? Nih contoh misalnya, kalau ekonomi lu, keuangan lu lagi bagus-bagusnya, lu mau beli ini, mau beli itu, pasti nggak pakai mikir. Ya pasti nggak pakai mikir. Nah itu seperti buy on weakness gitu loh. Tetapi begitu ekonomi keuangan lu lagi tidak bagus-bagusnya, lu mau beli sebuah barang, lu mikir kan? Ya kan? Nah, sama halnya dengan trading. Kalau marketnya sedang tidak bagus-bagus banget, jangan berlaku agresif. Jangan pengennya buy on weakness. Gitu. Kenapa ya? Karena marketnya belum mendukung. Jadi lebih baik kita menunggu konfirmasi. Itu ya, itu kurang lebih psikologinya. Tapi kalau market lagi bagus-bagus, ya dia lagi bullish-bullishnya ya. Dimana lu tutup mata aja bisa dapat untung. Lu buy on weakness nggak masalah. Jadi ini ya, teman-teman tinggal lihat ya, konfirmasi. Nah, sama satunya lagi adalah, tadi kan kita sempat lihat DGIK ya. DGIK kita coba lihat, kira-kira dia bagaimana teknikalnya. Nih, lihat DGIK. Lah kok kayaknya agak-agak sedikit menggoda ya. Bener gak sih? Ya, DGIK. Ya, ini sempat saya share ya, DGIK ya. Ini kok sedikit agak menggoda ya. Apakah nanti akan ada kejutan nih untuk DGIK? Ya, jadi ya ini adalah salah satu saham yang teman-teman bisa perhatikan di luar saham-saham BUMN. Kita jaga, ini cuma perhatikan dulu ya. Kita menjaga ada kejutan di situ. Kayak Jekon. Jekon itu akhirnya terjadi kejutan kan? Jekon. Teman-teman bisa lihat ya, kondisi Jekon sebelum seperti hari ini, dia juga sama. Ya kurang lebih ya, tapi Jekon itu lebih inilah, karena ini masih bagian dari BUMD, Badan Usaha Milik Negara. Nah sedangkan kalau DGIK ini sudah di swasta. Ini di swasta, tapi apakah kira-kira dia bisa dapat peluang apa enggak? Teknikalnya menggoda, ya teknikalnya menggoda, kita tinggal menunggu konfirmasi. Jadi ini kurang lebih ya teman-teman, kalau misalnya lihat konstruksi ya kurang lebih begitu. Kalau misalnya ditanya kira-kira kita udah bisa masuk konstruksi belum? Kalau dari saya lebih baik kita menunggu konfirmasinya. Tunggu dia breakout saja. Kenapa? Karena pasarnya seperti ini. Walaupun katalisnya kelihatannya mendukung. Karena sampai akhir tahun akan banyak sekali tender-tender yang diumumkan pemenangnya. Ya, akan diumumkan pemenangnya. Dan awal tahun 2023 itu proyek IKN itu akan mulai dibangun. Sekarang juga sebenarnya sudah terjadi pembangunan. Land clearingnya, terus jalan-jalan menuju ke IKN itu sudah dibangun, sudah dibaguskan. Ini ceritanya untuk untuk sebagai akses buat infrastruktur untuk datang. Alat berat lah, karena kan nggak mungkin kalau lu ngirim alat berat pakai helikopter kan, ya mau berapa duit ya kan. Jadi daripada duit itu habis dengan pengiriman seperti itu, ya lebih baik kita mendingan
akses jalannya kita bagusin. Nah, habis itu ya tinggal dilurusin sampai ke sana kan. Itu yang kita lihat dari konstruksi. Tapi yang pasti adalah untuk buy dan untuk sell kita selalu based on technical. Ya, based on technical. Jadi sentimen itu hanya pelengkap buat kita untuk menilai nih, kira-kira ada alasan nggak buat si gajah untuk ada di dalam situ. Ya, karena kalau lu punya uang, lu harus cari tahu dong alasan gue untuk menanamkan modal gue di tempat itu. Kalau nggak ada alasan, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, ngapain gue harus itu nanamin modal di situ? Atau membeli saham-sahamnya lu, atau ngumpulin saham-sahamnya lu. Kan market maker itu mau kesini buat apa? Buat cuan kan? Ya, bukan buat main-main. Oh, buat gagah-gagahan. Ini loh ya, gue punya porto di Indonesia itu ini kan enggak. Ya kan, mereka mesti tanggung jawab ke investor-investor mereka kan. Jadi otomatis pasti penempatan dananya itu sudah dihitung dengan baik. Ya, jadi kurang lebih begitu teman-teman untuk kita update hari ini. Semua yang kita bahas hari ini silakan tinggal dicocokkan dengan karakter masing-masing, setup masing-masing, dan bikin trading plan-nya. Habis itu you trade the plan. Thank you semuanya, sampai ketemu lagi minggu depan. Happy weekend semuanya, selamat istirahat. Sampai jumpa lagi. God bless semua, salam tim.